Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official semua ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi sama Mas di kesempatan hari ini, edisi ke-28 Juni 2021 dan masih dalam suasana yang gimana ya? Hari Senin, hari kebersihan nasional. Hari dimana Mas Tulus harus beres-beres, hari dimana Mas Tulus harus menyelesaikan segala tugasnya. Itu pun nanti sore masih ada sesuatu yang harus diselesaikan, harus dikerjakan lagi ya. Diucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semuanya. Mungkin heran, kok nggak ada musiknya, kok nggak ada backsoundnya? Mungkin ya bertanya-tanya. Jangan tanya lah. Aku lagi pengen coba kalau misalnya nggak pakai backsound. Kira-kira gimana sih, bagus nggak? Allah tuh lagi sayang banget sama Mas Tulus. Allah tuh lagi cinta banget sama Mas Tulus kayaknya ya. Kondisi sedang dibuat buruk karena corona, kemudian Allah tambahkan lagi ya. Ini pasti Allah akan berikan satu yang istimewa buat saya nantinya ya. Oke, syutingnya kayak gini aja, nggak usah pakai backsound. Mudah-mudahan besok bisa pakai backsound ya. Biasanya sih aku kalau misalnya pas lagi nggak ada backsound gini, aku pinjam HP sama Tika. Cuman kayaknya Tikanya lagi tidur kayaknya sih. Jadi aku nggak bisa pakai backsound. Nah, kalau aku tunggu lama-lama lagi, sudah semakin sore, aku nggak ada video tayang nanti. Ya udahlah, la haula wala quwata aja. Syutingnya nggak pakai backsound. Kalau misalnya ada suara-suara tertentu, Mas Tulus mohon maaf ya. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Tetapi maksudnya kalau misalnya ada suara yang aneh-aneh ikut masuk ya mohon maaf. Karena biasanya ada backsoundnya. Biasanya 2 handphone, cuman ini cuma 1 dan ini doang satu-satunya untuk saat ini ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semuanya. Selamat bergabung, salam jumpa untuk yang sering bolak-balik ke channel ini. Untuk yang baru pertama kali masuk ataupun baru pertama kali nonton video ini, please Mas Tulus minta supportnya buat dipencet tombol like juga, kemudian subscribe itu penting, loncengnya dihidupkan, dan kalau memang mau kalian share, kalau memang ini perlu dan juga penting, boleh banget kalian share ya. Kondisi semakin memburuk saudaraku, kondisi semakin kurang baik. Ayo jaga kesehatan, patuhi protokol, kemudian tetap berpikir positif, jangan terlalu panik. Waspada boleh, tapi jangan terlalu panik. Ikuti jalurnya sesuai dengan kondisi tubuh kita, sehingga imun tubuh itu terbentuk dengan sendirinya. Kemudian konsumsi vitamin, minum-minum herbal juga itu bagus ya. Jangan terlalu panik. Bismillah wae. Lek memang Gusti Allah sudah memberikan, maaf istilahnya, jalur kematian kita melalui virus ini, melalui penyakit ini, ya memang Allah sudah berkehendak seperti itu. Tapi kalau memang kita harus terkena, masih ada obatnya, masih ada solusi untuk menyelesaikan. Jadi tidak usah terlalu panik-panik banget. Aku takut begini ya. Lebih takutlah ketika kamu sudah tidak bisa mengenal Allah. Lebih takutlah ketika kamu sudah melupakan Allah. Itu sesuatu yang lebih takut. Selama kamu masih kenal dengan Allah, seperti yang kemarin di-share sama Mama di grup, itu boleh kita tanamkan sesuatu yang apa, dengan kata-kata baik sehingga kita tersugesti. Insya Allah. Jadi gini teman-teman, kita sugesti diri kita sendiri dengan menanamkan kata-kata yang baik. Insya Allah saya dilindungi Allah. Insya Allah Allah bersama saya. Insya Allah saya tidak akan terkena virus apapun. Niatkan itu dalam hati, ucapkan terus-terusan. Jadi mensugesti diri sendiri, insya Allah semua nggak akan terjadi apa-apa ya. Jadi semua itu adalah hak Allah. Dan kalau memang Allah menghendaki kita terkena, ya sudah, kan masih ada solusi dengan minum obat, mengkonsumsi obat. Dan bahkan di Singapura, aku baca beritanya di TokTok ya, di aplikasi TokTok itu katanya sudah menganggap kalau COVID itu flu biasa. Ya Allah, mudah-mudahan segera berakhir lah ya, ini gebrakan dari Allah ini segera berakhir, segera menyadarkan kita untuk lebih kembali ke jalan yang benar. Intinya baik itu bukan orang yang sangat beragama, sangat agamis, sangat mengerti ilmu, tetapi baik dalam hal ini adalah baik di mana kita bisa berbuat baik kepada sesama, berperilaku baik, kemudian melakukan hal-hal baik. Buat saya, kamu agamis, kamu tahu ilmu agama, kamu mengerti agama, tapi hanya sebagai media. Kalau dikenal kamu tuh sebagai seorang yang agamis, buat saya itu bukan baik. Kalau kelakuannya busuk, syukur-syukur agamis, mengetahui ilmu agama, terus kamu berajin ibadah, dan kamu itu baik ke semua orang, bermanfaat bagi sekelilingmu. Itu lebih penting sebetulnya. Dan
agama adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan kita masing-masing. Jadi di channel ini, dari awal channel ini saya bangun, saya orang pertama yang paling tidak suka menentang agama ini salah, ini paling benar, agama ini nih. Saya tidak suka membahas agama. Jadi agama, ras, kemudian politik, saya itu kurang suka membahas itu. Jadi saya sengaja mengalihkan beberapa hal yang orang-orang tanyakan. Zaman-zaman masih pemilihan, zaman masih pemilu, orang banyak yang nanya ke saya begini-begini. Saya alihkan semuanya supaya ya jadi hal-hal positif aja lah. Yang kita bahas itu sesuatu yang sesuatu yang memang real, apa adanya, nyata, dan bisa kita simak, bisa kita telaah. Meskipun di sela-sela komentar itu saya melihat ada yang komentar, maaf, kemarin saya lihat namanya bagus banget, nama beliau ini, nama akunnya bagus, tapi ketika saya baca komentarnya cuman maaf, tai. Maaf ya, maaf. Jadi saya baca seperti itu dan saya hanya bisa alhamdulillah Allah masih memberi saya pembenci supaya saya jadi di sela-sela kalian yang nonton itu jangan salah, ya namanya manusia, ada pro dan kontra, dan saya tidak pernah memaksa ayo kini percaya karena aku, ayo percaya sama aku kan tidak pernah seperti itu. Jadi yo monggo saya kembalikan kepada kalian masing-masing. Hanya saja saya kan nggak menghujat kamu, saya nggak menghujat kalian. Saya rasa mungkin bisa berkomentar dengan cara yang baik ya. Kalau nggak suka nggak usah ditonton, tapi nggak usah menghujat. Intinya di situ. Karena aku nggak pernah ngomongin kamu tai. Jadi kamu ngomongin aku tai itu ya gimana gitu kesannya. Cuman saya kembalikan kepada Allah sekali lagi. Kalau memang kamu orang baik, insya Allah kamu akan berbuat baik. Kalau kamu berbuat jahat, ya kamu sendiri yang akan tahu akibatnya. Karena sekali lagi, ucapan hidup kita ini adalah gambaran sesuatu yang kita hadapi di masa depan ya. Semoga kita termasuk bagian orang-orang yang selalu baik ya. Aku banyak menerima hujatan-hujatan, tetapi aku nggak ngerti beberapa komentar kemudian dihapus sendiri atau terhapus dengan sendirinya. Tapi mulai hari ini saya tidak akan menghapus komentar sejelek apapun, menghina saya kah, membawa fisik saya kah, mengatakan saya segala, saya nggak akan hapus. Saya sudah mencabut filter dari YouTube. Jadi kalau misalnya ada kata-kata yang nggak benar, biar semua netizen yang menilai, biar semua subscriber yang melihat. Kalau saya seperti itu aja sekarang. Karena tak ladeni yo nggak wiroro atiku, tak nengke yo panggang geludak. Jadi udah terserah hak kalian masing-masing. Yang penting, ayo yang punya rezeki lebih, ayo berbagi sama Mas Tulus, berbagi nasi bok. Di mana caranya Mas Tulus? Caranya adalah kalian klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI, satu nasi bok kita hargai 10.000, maksimalnya terserah jenengan. Kalau mau transfer minimal 10.000 yo. Transaksinya, transfernya selebihnya terserah jenengan. Jadi untuk transfer nasi bok itu tidak dibatasi untuk jumlah maksimalnya, tapi minimalnya 10.000 ya. Karena satu nasi bok itu kita hargai 10.000. Mudah-mudahan Allah kumpulkan lagi, mudah-mudahan Allah berikan izin Mas Tulus, ada amanah yang bisa Mas Tulus salurkan lagi untuk akhir bulan Juli ya. Jadi Mas Tulus mulai hari ini sudah mengumpulkan lagi untuk bulan Juli, dan uang yang masuk sudah ada sekitar 900 ribuan kurang lebih, mohon maaf kalau saya salah. Jadi sekitar 900 ribuan yang sudah masuk, sudah disimpan lagi untuk tambahan di bulan depan. Mudah-mudahan akan ada rezeki-rezeki yang datang lagi. Dan untuk yang pesan minyak bidara, maaf baru besok bisa dikirim ya saudaraku, baru hari Selasa karena barangnya inden. Aku pesennya bukan barang yang, maaf, ada yang bilang Mas Tulus di Tokopedia ada yang murah gini. Di sono ada yang murah begini. Aku sih nggak peduli, monggo kerso jenengan mau coba yang mana. Cuma saya sendiri ketika jenengan pesan, kalau memang barangnya lagi kosong, aku bilang kosong. Contohnya hari ini antara Selasa Senin kan kemarin aku bilang, cuman memang Selasa baru sampai barangnya. Itu pun mungkin bisa baru dikirim hari Rabu. Ataupun mungkin besok datangnya pagi, siang bisa langsung saya kirim. Jadi memang harus inden. Cara pesannya gimana? Klik kolom deskripsi langsung ya. Terima kasih yang sudah memberikan rezekinya untuk bersedekah kepada Mas Tulus. Dari manapun kalian, siapapun jenengan, apa ras dan agama jenengan, saya hanya bisa berterima kasih. Terima kasih. Semoga Tuhan, semoga Allah yang menukar itu dengan rezeki yang melimpah, dengan ditukar dengan kesehatan juga kemudahan untuk segala urusan baiknya. Amin ya Allah. Terima kasih banyak. Semoga diijabah segala hajat jenengan dengan bersedekah melalui Mas Tulus ya. Amin, amin, amin. Yang belum ditunggu banget, ditunggu, sangat-sangat ditunggu. Oke. Hari ini mau bahas apa Mas Tulus? Aku pengen bahas pertanyaan gini. Jadi ada sebuah pertanyaan, Mas Tulus, sebenarnya arwah penasaran ini apa sih? Kenapa dia bisa dianggap
sorry, gini, ada arwah yang terjebak. Maksudnya arwah ini bukan orang yang meninggal secara langsung ya saudaraku. Jadi mohon ini. Jadi nanti aku akan jelaskan secara detail. Tapi beliau bertanya, kenapa sebagian arwah ada yang terjebak? Itu yang pertama, terjebak dengan usianya. Maaf, dia meninggal di usia 9 tahun tapi tidak berkembang secara besar, tetap 9 tahun aja ya. Kemudian kenapa dia sampai bisa ada jin yang lupa kejadian di mana dia meninggal. Nanti Mas Tulus bakal bahas ini, nanti Mas Tulus bakal jelaskan selebihnya ataupun secara detailnya kira-kira apa aja ya. Sebelum kita membahas sesuatu yang ingin Mas Tulus bahas, kita berdoa dulu bareng-bareng ya saudaraku. Mudah-mudahan kita, saya, jenengan semua yang nonton video ini semua terhindar dari yang namanya bala, musibah, virus-virus yang tidak baik, dan semoga untuk yang saat ini sudah terkena virus atau sedang dalam kondisi sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Amin ya Allah. Kemudian jenengan-jenengan semua yang mungkin saat ini sedang susah rezekinya, semoga Allah limpahkan rezeki yang melimpah untuk kalian semua yang lagi nonton video ini, untuk saya dan juga jenengan semua. Kemudian untuk jenengan-jenengan saya dan kalian-kalian yang mungkin lagi nonton video ini belum menemukan jodoh terbaiknya, semoga Allah berikan jodoh terbaik yang Allah restui. Amin. Kemudian untuk yang belum bekerja, semoga Allah limpahkan pekerjaan yang baik untuknya. Untuk yang sudah bekerja, semoga Allah limpahkan rezeki. Semoga Allah berikan kemudahan untuk segala urusan baiknya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan sekali lagi, semoga Allah menjadikan seluruh leluhur-leluhur kita adalah pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa yang masih bisa memberikan cover terhadap anak cucunya, khususnya untuk warga negara Indonesia tercinta. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke. 10 menit. Wah, nanti aku 2 menit lagi nih. Aduh, nguromet aja Mas Tulus, curhat aja gitu. Oke. Topik pembahasannya adalah di menit ke-11 ya, 11.30, 11.40. Arwah penasaran bagi saya adalah ketika saya mengatakan arwah penasaran itu nggak ada Mas Tulus. Saya jawab nggak ada. Kalau menurut saya nggak ada. Arwah orang yang meninggal itu nggak ada. Jadi semua yang sudah meninggal kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada adalah korin orang yang sudah meninggal ataupun korin penasaran itu ada. Menurut saya ada. Tetapi yang penasaran ini bukan orang yang meninggal tadi, tetapi hanya korinnya. Korin ini adalah salah satu makhluk atau jin yang Allah ciptakan menyerupai kita, yang mengawal kita sejak kita dilahirkan di dunia. Dan sudah pasti dia adalah kembaran kita. Dia sama persis dengan kita. Dan sekali lagi, korin, khodam, dan lain sebagainya ini mengikuti kita. Seharusnya adalah kita. Dan menurut sesuatu yang pernah saya baca, dan saya juga nggak tahu buktinya betul atau tidak, sekali lagi yang berhasil mengislamkan korinnya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika jenengan mendengar ada yang mengislamkan korin dan sebagainya, aku ndak memaksa ini untuk dipercaya atau tidak, tapi sekali lagi yang pernah saya tahu adalah seperti itu. Dan yang pasti tugas korin itu apa Mas Tulus? Tugas korin adalah untuk menyesatkan kita, karena 1000% korin ini tidak memiliki agama. 1000% korin ini Allah sengaja ciptakan untuk membelokkan kita dari sesuatu yang lurus ya. Intinya di situ. Lalu Mas Tulus, pertanyaan saya adalah arwah penasaran itu bagaimana ketika dia meninggal di umur kenapa mereka tetap monoton dengan posisi yang sama? Tetap stuck di status ataupun umur yang sama. Meninggal di usia 9 tahun, tetapi ketika masih menongolkan dirinya atau menunjukkan dirinya atau eksistensinya tetap di usia yang 9 tahun, atau anak-anak yang berusia kecil atau berusia muda. Kenapa seperti itu? Ini akan saya jawab terlebih dahulu. Bangsa jin banyak yang memiliki kelemahan, korin itu banyak memiliki kelemahan, di mana dia bisa dibilang monoton, makhluk monoton, di mana ketika dia ditinggalkan di situ, maaf saya bilang, bangsa jin dengan bangsa manusia, ketika mereka berjanji, saya akui, lebih tepat janji bangsa jin daripada manusia. Manusia kita janji, aku punya utang segini tanggal segini ya Mas Tulus, tapi ternyata banyak yang leno atau lupa. Tetapi kalau bangsa jin, kamu di sini ya Nduk, jangan kemana-mana. Kalau memang jin ini memang jin yang memiliki jalur naluri yang positif, dia akan patuh dengan kita. Dia akan ikuti apa kata tuannya, atau kata orang yang meminta tolong atau yang sudah menolongnya. Biasanya seperti itu. Dan bangsa jin ini kenapa lebih monoton, posisi dia lebih sering menampakkan diri di posisi yang sama ketika dia meninggal. Apakah sebetulnya mereka tidak berkembang Mas Tulus? Tidak, mereka juga berkembang.
bangsa korin ini atau makhluk korin ini adalah jin, sekali lagi mereka itu juga berkembang. Dari mereka meskipun mereka meninggalnya dengan kondisi sudah keguguran pada posisi bayi sedang kecil sekalipun, sedang bayi sekalipun, sebetulnya mereka tumbuh besar. Makanya orang Jawa ada yang mempercayai bahwa anak itu nanti minta sunat, minta nikah segala macam. Saya percaya itu karena korin ini juga berkembang, mereka hidup sesuai dengan apa yang mereka mau. Bisa jadi mereka dimanfaatkan dukun, dipelihara dukun. Nah, ini yang bahayanya adalah ketika korin-korin ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian, kenapa mereka di posisi yang sama, di usia yang sama ketika dia meninggal? Misalnya meninggal di usia 9 tahun. Meninggalnya di situ misalnya ketabrak motor misalnya ya. Tapi ternyata sudah 10 tahun lagi, 10 tahun kemudian, seharusnya kan dari umur 9 tahun, 19 tahun dong sudah gadis. Tapi kenapa 10 tahun kemudian orang-orang masih sering melihat penampakan jin di situ yang bentuk badannya persis sama di usia 9 tahun. Kenapa bisa seperti itu? Korin sebetulnya ada sebagian yang bisa terkunci secara otomatis, ada yang merasa terkunci, ada yang memang mereka tuh maunya nyamannya di situ terus. Contohnya Murni. Murni itu usianya sudah hampir puluhan tahun, ratusan tahun malah. Si Murni, temanku yang lama. Jadi ketika bertemu dengan saya tetap di posisi yang sama dengan bajunya yang itu, meninggalnya karena posisinya begitu, bertemu dengan saya dengan baju yang ini, baju yang itu, baju yang itu. Dan sama halnya dengan beberapa jin-jin yang pernah bertemu dengan saya, mereka tetap dengan posisinya yang sama, dengan terlihat seperti usianya yang sama. Jadi bangsa korin ini adalah makhluk yang monoton. Mereka akan mengikuti stuck di mana tubuhnya dulu berhenti. Secara langsung sebenarnya, maaf, korin ini meskipun dia diciptakan sama Allah untuk menipu kita, untuk menipu daya kita, tetapi korin ini bukan makhluk yang sangat cerdas, tapi makhluk yang sedikit lebih bodoh daripada bangsa jin yang lain. Karena dia akan stuck di situ. Dia nggak tahu nanti orang ini mau jadi segede apa, seperti apa besarnya, kecuali korin-korin yang Allah izinkan ya, sekali lagi. Jadi sebetulnya dia tetap tumbuh besar seperti biasa, tetapi terkadang dia karena dia seperti makhluk yang saya bilang tadi monoton, dia akan lebih suka dengan tampilan yang seperti itu. Meskipun pada dasarnya dia sudah tua, sudah nenek-nenek, sudah sesuai dengan umurnya, sesuai dengan umur manusianya tadi, tetapi dia akan lebih suka monoton dengan usianya yang seperti itu. Usianya sama seperti 9 tahun. Itu kenapa ada anak kecil meninggal di kali atau di pinggir jalan, tabrak mobil, atau meninggal tenggelam dan sebagainya. Tetapi 10 tahun atau beberapa puluh tahun kemudian tempat itu terkenal angker dan masih ditemui sosok anak kecil yang ada di situ. Jadi seakan-akan itu anak itu nggak berkembang, tetap segitu-segitu aja. Jadi, korin adalah makhluk yang monoton. Itu kenapa masih terlihat kecil. Dan mereka suka dengan posisi ketika di mana dia meninggal. Makanya orang, maaf saudaraku, mungkin ada hantu apa tuh namanya? Hantu bisu lah, hantu nggak punya telinga, hantu tanpa kepala segala macam. Sebetulnya adalah gambaran di mana posisi ketika dia meninggal. Dia akan sama dengan ketika posisi persis pertama kali dia meninggal. Jadi mereka akan tampilannya dengan sama. Meskipun pada dasarnya korin berkembang yang sama. Mereka tuh berkembang juga, posisinya mungkin sudah ada kepalanya atau meninggalnya tidak seperti itu, tapi mereka tetap akan menampakkan diri seperti itu. Berdarah-darah, penampakannya begini-begini. Jadi ada beberapa fase di mana mereka itu tidak bisa mengcompare dirinya sendiri untuk membentuk seperti halnya dirinya yang asli. Makanya banyak makhluk-makhluk yang, maaf, dia berdarah meninggalnya ya ketika tampil dengan amarahnya, dia terlihat seperti orang yang berdarah. Meskipun di sisi lain kita bisa melihat penampakan sosok aslinya memang berkembang seperti biasa. Meskipun banyak yang tersesat, ada yang memang monoton di situ, ada yang tersesat, ada yang terkunci dengan kondisinya. Jadi sekali lagi kembali kepada Allah ya, Allah yang mengizinkan semua terjadi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mungkin dia bisa lupa ataupun bisa terjebak di satu tempat. Contohnya, rumah itu dulu ditinggali sama seorang keluarga, kemudian bapaknya ini sudah meninggal. Bapaknya ini meninggalnya tapi nggak wajar, ya. Nggak usah jauh-jauh, daripada aku nanti disalahkan, nyebut orang, mendingan aku bawa keluargaku sendiri. Bapakku almarhum itu, aku sampai saat ini masih mencari korinnya beliau, belum pernah ketemu. Tetapi saya pernah mendengar kalau bapakmu tuh masih kejebak di rumahmu sendiri. Dia belum bisa nemu. Jadi intinya, korin ini punya ingatan.
korin ini juga punya daya ingat atau daya rekam yang bagus, tetapi ada sebagian korin yang ternyata tiba-tiba Allah izinkan lupa ingatan, kemudian dia lupa ketika dia sudah meninggal. Ada juga yang seperti itu. Kemudian ada yang sudah tahu meninggal, tapi dia nggak tahu dia harus kemana. Bagaimana cara mengingatkannya? Bagaimana cara dia menemukan jalur yang benar setelah ada sesuatu yang tertanam? Misalnya contohnya, aku pengen beli, maaf ya istilahnya, aku pengen makan pecel. Tapi sebelum Allah izinkan makan pecel, aku meninggal. Allah izinkan seperti itu. Jadi ada sesuatu yang tertunda, ada sesuatu yang tidak terlunasi, istilahnya begitu. Makanya orang-orang, anak-anak sekarang kalau punya hutang orang tuanya, ayo dibantu dilunasi. Kalau orang tuanya sudah meninggal, kalau memang ada sesuatu tanggungan. Itulah kenapa di dalam ketika orang bertakziah kita dibilang, siapapun yang punya hutang tolong laporan ke anaknya kalau punya hutang bla 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 segala macam, atau diikhlaskan misalnya. Itu kenapa ada tanggungan-tanggungan di dunia yang bisa mengikat si korin, bisa terlupa. Dan aku sempat dengar kalau bapakku itu, maaf, bapakku tuh meninggalnya nggak wajar ya teman-teman. Jadi orang bilang, bapakku tuh masih muter di rumahmu aja, belum ketemu jalan. Ini bagaimana konsepnya Mas Tulus? Konsepnya adalah karena memang mereka lupa ingatan. Mereka terlupa karena ada sesuatu yang tertahan, ada niat ataupun ada sesuatu yang ingin mereka lakukan tetapi tidak terlaksana, sehingga disebutlah ini yang namanya arwah penasaran. Mereka terjebak di rumah itu. Contohnya bapakku yang meninggal, kemudian bapakku itu ternyata di rumah itu terus, gak bisa kemana-mana karena dia lupa posisinya. Bahkan saya pernah membantu abang angkat saya. Abang angkat saya adalah salah satu anggota kepolisian di Lampung sana, dan dulu saya pernah membantu dia ketika gini-gini, Dek, ini Mas ada dapat kasus. Dia yang susah banget nih, misalnya kasus pembunuhan tapi susah dipecahkan gitu loh. Kadang-kadang aku kesulitan juga ketika aku ditemui, aku menarik korinnya untuk saya komunikasi, dia lupa posisinya. Aku ingat aku dibunuh tapi aku dibuang di mana aku lupa. Gitu. Jadi karena ada sesuatu yang memang ingin mereka lakukan, khususnya sesuatu yang baik biasanya. Biasanya sesuatu yang baik. Contohnya kayak bapak yang pengen ketemu anaknya, tapi Allah belum kasih kesempatan buat ketemu anaknya, udah meninggal duluan. Ada sesuatu yang ketemu. Jadi itu apakah bisa teringat Mas Tulus suatu ketika nanti kalau dia sudah meninggalnya bagaimana, posisinya di mana? Bisa banget teringat. Tetapi syaratnya memang kalau misalnya sang anak pengen ketemu orang tua, tapi bapaknya udah meninggal duluan, nah, anaknya harus jenguk dulu ke rumah. Anaknya lihat posisi rumahnya yang lama, bapaknya tahu, dan anaknya itu seperti halnya berkomunikasi, aku sudah di rumah, Pak. Bapak wis ra ono. Rumahnya bapak itu sama Gusti Allah. Misalnya seperti itu. Itu mungkin akan terbuka semua, ada sebuah ikatan yang akan terlepas, yang dimana dia langsung ingat sesuatu. Oh iya, saya dulu meninggalnya begini. Jadi arwah penasaran ini adalah satu memang kerjaannya bangsa jin lagi, di mana kadang-kadang korin-korin ini sengaja mereka ikat, sengaja mereka bikin lupa, sengaja mereka bikin bingung, dibikin penasaran lah istilahnya, sehingga mereka tuh nggak tahu mau lakuin apa. Mereka mengkonsumsi makanan-makanan yang sajen segala macam yang sengaja dukun-dukun dipakai. Bisa, arwah penasaran itu bisa banget dipakai buat nyantet orang. Itu paling gampang. Guna-guna orang, santet orang, pakai korin bayi bajang, pakai korin orang meninggal, korin orang-orang penasaran. Itu paling mudah karena mereka tuh punya dendam. Nah, dendamnya ini dimanfaatkan oleh para dukun untuk mengakses atau untuk menembak orang, sehingga ada rasa dendam, ada rasa sakit hati, benci, dengki, dan si korin ini akan semakin terus merajalela, disusupi oleh bangsa jin lain, dikasih makan konsumsi darah, nanah, dan lain sebagainya, sehingga anak ini justru bukan semakin diasuh, bukan dijadikan baik tapi dijadikan buruk. Ini yang disebut arwah penasaran. Jadi orang akan mengenalnya arwah penasaran. Cuma kalau bagi saya arwah penasaran itu nggak ada ya. Arwahnya orang sudah meninggal kemana Mas dulu? Ya sama Gusti Allah sana. Jadi tanya sendiri sama Gusti Allah. Jadi sudah kembali kepada Allah. Yang tersisa adalah korinnya. Jadi hal-hal ini yang dimanfaatkan bangsa jin lain. Ada campur tangan jin lain kah Mas Tulus yang membuat mereka itu jadi arwah penasaran? Sudah pasti ada. Mereka kan seneng kerjaan ini gangguin kita. Memang korin ini dasarnya memang korin itu termasuk makhluk yang bodoh, yang bisa dimanfaatkan oleh siapapun, khususnya bangsa jinnya lagi. Dia sudah dimanfaatkan oleh bangsa jin. Allah menciptakan setan buat apa? Buat goda kita, buat jadi penghasut kita. Lah tambah jadi lagi mereka menghasut yang lain, mereka memanfaatkan yang lain itu jadikan apa? Hasutan. Kemudian diakseslah mereka, dibuat untuk membenci kita, menghasut kita, dan juga dimanfaatkan untuk menyesatkan kita. Tempat yang angker dijadikan lebih angker lagi, yang tadinya nggak kelihatan jadi kelihatan. Jadi diberikan kelebihan itu sama bangsa jin lain untuk membuat
kerecokan. Dan Indonesia ini kan negara yang tabu ya. Indonesia ini negara yang sangat tabu. Orang tuh gampang banget kehasut, gampang banget kepancing, gampang banget ketakutan dengan sesuatu hal yang kira-kira kita belum paham. Orang akan semakin terus-terusan merasa, ih ternyata begini ya, ih serem ya, gini-gini. Jadi orang akan terus terbawa, orang akan terus mengikuti hal-hal tabu itu tadi. Makanya bisa ada pocong, kuntilanak, kenapa di luar ada Dracula, kenapa di Indonesia nggak ada Dracula? Sebetulnya mitos-mitos yang terbentuk ini yang membuat manusia, orang-orang Indonesia khususnya yang paling mengedepankan tabu akan semakin merasa akan banyak jin-jin begini-begini. Padahal sebetulnya ketika kita meyakini insya Allah nggak ada apa-apa, ya nggak ada apa-apa sebetulnya. Jadi sugesti, mereka mensugesti dirinya sendiri. Kalau memang ada, oh sini ada jin ya, padahal kan nggak ada. Misalnya begitu. Apakah anak indigo juga yang sugesti? Saya nggak tahu, silahkan artikan sendiri. Nanti malah macam-macam lagi orang, aku tambah dihujat lagi, wesa karep-karepmu. Kurang lebih itu yang Mas Tulus sampaikan soal arwah penasaran. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan buat kita semua bahwa sekali lagi, ya mudah-mudahan sekali lagi untuk yang penasaran-penasaran, segera Allah berikan yang terbaik. Ada sebagian arwah yang diizinkan ataupun korin yang diizinkan sama Allah untuk menjadi korin yang mengenal Islam juga banyak kok. Jadi di tempat-tempat angker, tempat-tempat bekas kecelakaan sekalipun, mungkin orang akan begini. Dan itu istilah kata move on lah ya, move on. Jadi bangsa jin yang seperti ini biasanya bangsa jin yang tidak bisa move on dari sesuatu dari kenangan di masa hidupnya. Tetap stuck di posisi yang sama, kemudian tersesat dengan lupa ingatan. Mereka seakan-akan membuat lupa ingatan karena ada sesuatu di luar pikiran dia yang terikat. Ketika sesuatu yang mereka inginkan tadi tercapai, semua akan terlepas dengan sendiri. Makanya kalau di film-film diceritakan banyak arwah penasaran sudah balas dendam, mereka lega. Pembunuhnya di penjara, mereka semua bisa lepas. Istilahnya tuh penggambarannya seperti itu. Ketika mereka bisa lepas ya, korin ini insya Allah ada yang mengasuh. Semua Allah ciptakan semua ini ada manfaat, ada akibat, kemudian pasti ada tujuan Allah menciptakan semuanya ya. Semoga menambah wawasan buat saudara-saudaraku yang sudah menonton video ini, orang-orang baik yang sudah berpartisipasi dengan menonton kemudian mencet tombol like. Terima kasih banyak. Mas Tulus mohon pamit dulu. Semoga menambah wawasan kita hari ini ya. Mohon maaf bukan menggurui, sekali lagi kita sama-sama belajar ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lupa. Untuk yang punya kritik dan saran bisa langsung klik komentar ya. Ataupun punya pertanyaan, saran, dan sebagainya bisa DM di bigtulus_bp2. See you orang baik, dadah.